Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Langsung saja, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait rapat terbaru Kemensos tentang update penyaluran PKH dan BPNT serta penyebab tidak cairnya. Berikut ini simak videonya. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah, sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.414.683.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7.139.550.000. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar bansos BLT dan BBM dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5 dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan. Seperti itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara. Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak, itu ya. 5 orang ini, Pak Don, Pak Luhur, Pak Suhadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343.061.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78.179 miliar sekian. Sehingga turun terjadi penurunan 1,1 triliun. Jadi turun anggaran kami. Nah, kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah, berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil
target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK, dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian, dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk Dijen Resos, anggaran Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar, mencakup bilangnya bantuan bantuan dan YAPI non-COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023, realisasinya 14.494 miliar atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini apa namanya media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, ada kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah PENA, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping PKH, honor TKSK. Ini belanja pegawai ini belanja saya Bu yang diblokir. Saya untuk ganti, nanti saya akan tunjukkan. Nah kemudian program sembako. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.483.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7 triliun 163.139.550.000. Nah kemudian kalau kita bandingkan tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar, 8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM. Sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022 karena saya tahu persis juga saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang Ibu untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya.
Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima bansos pena, ini yang pena. Kemudian ini sebaran KPM pena yang siap graduasi. Jadi saat ini kita, kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk pena itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak. Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini harus ada pernyataan begini-begini, ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK, dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah, ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini, apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah ini 5 klaster usaha pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training, bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut monggo, jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom. Sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut seluruh Indonesia.